Assalamualaikum Bu Karlin. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak Ulia. Oh iya, ini Mbak Ulia yang tadi pagi nge-WhatsApp saya ya untuk melakukan kegiatan konseling. Iya Ibu benar. Tadi pagi saya nge-WA Ibu. Baik, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Karlin Irma Nurwani, biasa dipanggil Bu Karlin. Sekarang Ibu melakukan konseling hanya via online atau virtual karena di kondisi kita yang saat ini lagi masa pandemi, jadi melakukan konseling hanya lewat online saja ya. Baik Sekarang Bu. Ibu sudah memperkenalkan diri, selanjutnya Mbak Aulia boleh memperkenalkan dirinya, silahkan. Ya baik Ibu. Perkenalkan nama saya Aulia Diah. Biasa dipanggil Aulia. Umur saya 21 tahun dan saat ini saya adalah mahasiswa semester 7 di UHAMKA. Oh, udah semester 7, berarti udah mau lulus ya? Iya Bu. Emang kuliahnya jurusan apa? Saya jurusan ilmu komunikasi Bu. Ilkom ya? Iya. Berarti kalau udah semester 7 berapa tahun lagi mau lulusnya? Saya sih rencananya semoga bisa semester depan sih Bu, kalau nggak nambah. Semoga eh, diperlancar kuliahnya sampai lulus ya. Ya Ibu, makasih. Terus sekarang kuliahnya sambil magang dong, apa atau sambil ngapain? Iya Bu, saya sekarang lagi magang Magang di mana? di Jakarta Bu, di kantor media. Hmm, gitu. Sebelumnya Mbak Ulia udah pernah mengikuti konseling seperti ini belum? Belum Bu, ini saya baru pertama kali. Hmm, Sebelumnya kalau misalnya konseling berkelompok gitu juga belum? Belum pernah Bu. Hmm, kalau waktu masih sekolah SMA atau SMP udah pernah masuk ruang BK atau apa gitu? Belum pernah Bu. Ya, belum. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana aturan dalam konseling ini. Jadi di sini Mbak Ulia bisa menceritakan masalah-masalah apa saja yang sedang Mbak Ulia hadapi, sharing-sharing tentang perasaannya, mengeluarkan isi hatinya. Kemudian di sini Mbak Ulia tidak perlu khawatir karena di dalam konseling ini terdapat asas kerahasiaan. Jadi cerita yang Mbak Olia sampaikan tidak akan tersebar karena asas tersebut. Lalu waktu untuk konseling ini 10 menit ya. Jadi nanti jika sudah sampai waktu 10 menit, Ibu akan memandu lagi bagaimana proses konseling ini. Sebelumnya saya mau tanya Mbak Olia sekarang lagi di mana ya? Nah, saya sekarang lagi di rumah Bu. Oke. Baik, kalau gitu sekarang kita mulai ya proses konselingnya. Boleh bisa menceritakan apa masalah yang lagi dihadapi? Ya Bu, jadi masalah saya itu, saya kurang percaya diri. Saya tidak percaya diri jika harus tampil di depan umum atau ketika sedang dalam suasana yang ramai Bu.
Untuk itu juga kenapa saya datang melakukan konseling dengan ibu, karena ada yang ingin saya ceritakan kepada ibu, dan mungkin ibu bisa membantu apa yang sedang saya alami ini. Oh, baik. Boleh langsung diceritakan apa yang menjadi masalahnya Mbak Ulia? Sebetulnya saya sendiri juga bingung, Bu, dengan apa yang saya alami. Saya merasa diri saya ini sangat malu dengan teman-teman saya. Jika saya disuruh berbicara, tuh rasanya canggung banget gitu, Bu. Apakah ini karena saya belum terbiasa beradaptasi dengan lingkungan kuliah ya, Bu? Saya Hmm, merasa diri saya itu hanya sendirian. ada lagi yang mau diceritakan? Saya merasa tidak memiliki teman yang sangat akrab sekali dengan saya, yang bisa saya ajak untuk cerita, curhat, bercanda, jalan-jalan gitu, Bu. Jadi apa yang kamu rasakan itu membuat kamu berpikir seperti itu ya, Mbak? Hmm. Saya merasa tidak pede untuk bergaul dengan teman-teman. Jadi saya merasa takut untuk bergaul, apalagi ngobrol maupun bercanda bersama dengan teman-teman baru, Bu. Saya takut mereka menolak saya. Dulu saya pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan waktu saya SMP. Jadi yang Mbak Aulia rasakan dan membuat Mbak Aulia berpikir seperti itu. Ya, Bu, saya merasa tidak pede untuk bergaul dengan teman-teman. Jadi saya merasa takut untuk bergaul, apalagi ngobrol, maupun bercanda dengan teman-teman baru. Saya takut mereka menolak saya, Bu. Dulu saya pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan waktu saya masih SMP. Saya berusaha berteman dengan seseorang, dia malah menolak dan mengacuhkan saya. Saya kecewa sekali, Bu, pada saat itu. Sejak kejadian itu, saya jadi merasa minder dan tidak pede saat harus memulai hubungan baru atau di lingkungan baru. Oh iya, Ibu mengerti perasaan Mbak Aulia. Tapi Mbak Aulia tahu nggak sebelum Mbak mencoba, Mbak Aulia tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Coba kalau kamu berani untuk memulai menyapa atau memulai pembicaraan dengan mereka. Tentunya nanti mereka akan merespon dengan baik dan mungkin sebenarnya mereka mau ingin sekali gitu bermain atau berteman akrab dengan Mbak Uya. Nah, untuk masalah perasaan trauma karena ditolak oleh teman itu adalah masa lalu. Jadi masa lalu biarlah berlalu. Siapa tahu peristiwa yang Mbak Uya hadapi tidak sama seperti peristiwa yang Mbak Uya alami dulu. Sehingga perasaan takut dan kecewa itu tidak perlu Mbak Uya rasakan lagi. Jika Mbak Ulia ingin terbuka sama teman-teman Mbak Ulia seperti itu. Iya, Bu, saya mengerti apa yang Ibu maksudkan. Namun saya masih sangat sulit gitu merubah perasaan saya. Saya sulit memulai pembicaraan dengan teman ataupun merespon ajakan mereka. Saya bingung, Bu, harus memulai dari mana, dengan sikap bagaimana, dan pekertaan yang seperti apa. Baiklah, tapi sebelumnya teman Mbak Ulia pernah mengajak berbicara duluan atau mengajak bergabung bersama. Pernah, Bu, tetapi saya tidak menerima ajakan itu. Dan saya malah menutup diri, karena tadi itu, Bu, saya tidak pede. Hmm, nah, kalau seperti itu berarti Mbak Ulia harus berusaha untuk membuka diri terlebih dahulu untuk menerima ajakan teman-teman Mbak Ulia tersebut. Lagi pula Mbak Aulia belum mencoba kan untuk bergabung. Mungkin setelah Mbak Aulia mencoba akan cocok dengan pertemanan itu dan menjadi teman yang akrab juga teman yang baik. Tapi bagaimana menurut Ibu kalau saya tidak menerima ajakan teman saya itu? Kalau menurut Ibu
jika kamu menerima ajakan dari teman kamu itu akan memudahkan beradaptasi karena yang akan bergaul dan beraktivitas saat kamu di kelas salah satunya adalah teman kamu yang ngajak kamu bergabung itu kan. Tapi kalau misalnya kamu nggak nerima, berarti kamu bisa dulu nih berlatih dulu supaya kamu percaya diri, terus tingkat kepercayaan diri kamu bisa meningkat saat bergaul sama teman-teman kamu nanti. Jadi waktu kamu misalnya eh, apa sih nolak ajakan teman kamu, kamu tuh bisa berlatih dulu nih biar tingkat kepercayaan diri kamu tinggi, biar kamu udah siap nanti kalau misalnya teman kamu eh, ngajak bersosialisasi lagi bareng sama kamu. Terus pasti teman kamu juga bisa ngerti karena setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tuh. Oh iya Bu, saya mengerti. Iya Bu, kalau begitu saya akan mencoba terbuka dulu dan mulai bergabung eh, dan memulai hubungan dengan orang lain. Bagus kalau seperti itu. Sekarang bagaimana perasaannya setelah cerita sedikit demi sedikit ke saya? Setelah melakukan konseling ini, perasaan takut saya jadi sedikit berkurang Bu, dan akan berusaha menjadi orang yang lebih percaya diri. Oke, sekarang berarti yang perlu Mbak Ulia lakukan adalah mencoba menerapkan sikap percaya diri dengan teman-teman dan ikut serta bergabung jika diajak oleh teman-teman Mbak Ulia ya. Iya Bu, saya akan berusaha untuk mencobanya. Kita sudah berbicara banyak. Apa yang bisa Mbak simpulkan dari pertemuan kita kali ini? Nah, jadi saya harus menentukan pilihan saya, Bu. Saya tidak boleh salah pilih, karena semua ini untuk masa depan saya, dan juga kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun. Saya, saya juga jadi tahu, Bu, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Hmm, gitu, rupanya berarti Mbak sudah percaya ya sama udah paham dengan apa yang akan Mbak Ulia lakuin. Nah, pasti Mbak Ulia bisa kok karena itu pilihan yang sangat bagus. Sekarang Mbak Ulia bisa terus lakukan perilaku itu kalau misalnya menurut Mbak Lia membuat itu lebih jauh lebih baik. Jangan lupa jangan menyerah jika pada saat melakukan itu kamu pasti menemukan halangannya atau tantangan yang menghadang. Karena tidak ada orang yang sukses tanpa tantangan. Iya, Ibu. Baik, sepertinya waktunya sudah menunjukkan 10 menit ya, menunjukkan batasan waktu. Kalau gitu bisa kita tutup acara konseling ini. Akan Ibu tunggu perkembangannya dari Mbak Aulia ya. Iya, Ibu. Terima kasih atas bantuannya. Saya akan segera memberi kabar kepada Ibu. Sama-sama, jika ada yang ingin dibicarakan atau mungkin sekedar curhat, Mbak Ulia bisa langsung menghubungi saya ya, karena kita udah sekontak juga kan, jadi tinggal menghubungi Ibu aja. Iya, Ibu. Oke, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Aulia Dia karena sudah bersedia mengikuti proses konseling dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan dengan sangat lancar. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan Mbak Aulia Dia dan juga saya. Semoga Mbak Aulia Dia bisa lebih percaya diri lagi, bisa lebih mudah bersosialisasi dengan teman-temannya dan jika nanti sudah masuk ke kelas atau sudah saat perkuliahan, Mbak Aulia bisa langsung berteman sama orang-orang yang ada di sekitar ya. Ya, Iya, Ibu. bagaimana apakah kita akan
melakukan pertemuan yang selanjutnya. Iya, Ibu, boleh. Kira-kira pertemuan berikutnya kapan ya, Bu? Boleh minggu depan hari Selasa juga sama jamnya jam 2 siang sama seperti kita berkonseling hari ini ya. Iya, Ibu. Nanti Ibu bisa mengabari Mbak Ulia lagi atau kalau misalnya saya lupa bisa ingetin saya aja ya Mbak. Iya, Bu. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama, Waalaikumsalam. Sampai bertemu minggu depan, Ibu. Baik, sampai bertemu minggu depan juga Mbak Ulia.